Halo warga, Assalamualaikum. Kata Pak Jokowi ada kenaikan PKH. Kok yang saya terima semakin sedikit? Bagaimana sih informasi yang sebenarnya? Ini bukan hoax kan? Simak terus video ini. Namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Sebelum saya sharing mengapa dana PKH yang diterima itu lebih kecil dibanding sebelumnya, padahal katanya naik, saya akan mulai dengan mencoba untuk sharing tentang indeks bantuan sosial PKH tahun 2020. Bahwa PKH dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah bantuan tetap setiap keluarga, di mana keluarga penerima manfaat PKH setiap tahun akan mendapatkan bantuan tetap ini. Bantuan tetap ini diberikan hanya sekali dalam setahun dan diberikan pada tahap pertama. Untuk kelompok reguler akan mendapatkan 550.000 per keluarga per tahun. Sedangkan untuk PKH akses akan mendapatkan 1 juta per keluarga per tahun. Yang kedua, bantuan komponen setiap jiwa. Bantuan komponen ini terdiri dari ibu hamil akan mendapatkan total dalam 1 tahun 3 juta rupiah, anak usia dini 3 juta rupiah setiap tahunnya, anak SD 900.000 rupiah per tahun, anak SMP 1.500.000 rupiah per tahun, SMA 2 juta rupiah per tahun, disabilitas berat 2,4 juta per tahun, lanjut usia 70 tahun ke atas 2,4 juta rupiah per tahun. Bantuan komponen ini maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Saya akan kasihkan contoh. Contoh yang pertama, keluarga Fulan ada ibu, anak SD 1, anak yang sekolah di SMP 1. Berapa bantuan sosial yang diterima? Yang masuk pertama adalah anak SD, karena ibu yang belum berumur 70 tahun tidak masuk komponen tersebut. Anak SMP 1,5 juta rupiah, sehingga jika ditotal setiap tahun akan mendapatkan 2,400.000 rupiah untuk setiap tahap atau per 3 bulan. 2,4 juta dibagi 4 sama dengan 600.000 rupiah. Jadi distribusinya pada tahap 1, keluarga si Fulan akan mendapatkan 600.000 rupiah ditambah dengan komponen tetapnya 550.000 rupiah, sehingga di tahap 1 atau per 3 bulan pertama akan mendapatkan 1.150.000 rupiah, dan tahap 2 600.000 rupiah, begitu juga dengan tahap 3 dan tahap 4. Contoh yang kedua, keluarga Fulan terdiri dari seorang ibu hamil, 2 anak usia dini, 1 anak SD, 1 anak yang sekolah di SMP, dan 1 anak yang sekolah di SMA. Secara aturan, ke-5 atau ke-6 orang ini semuanya berhak mendapatkan, baik ibu hamil, anak usia dini, anak SD, anak SMP, atau anak SMA. Bagaimana bantuan sosial yang diberikan? Apakah semuanya mendapat? Yang mendapat pertama adalah ibu hamil. Kedua adalah anak usia dini, 2 kali 3 juta sama dengan 6 juta rupiah. Anak SMA 2 juta rupiah, sehingga setiap tahun jika ditotal akan mendapat 11 juta rupiah. Dan setiap tahapnya akan mendapatkan 2.750.000 rupiah. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok tidak anak SD atau anak SMP yang dimasukkan?
Jadi 4 komponen itu diambilkan dengan 4 komponen yang mendapat bantuan tertinggi. Seperti kita lihat di sebelah kanan ini, bahwa anak SMA lebih tinggi nilainya dibanding anak SMP dan SD. Kemudian ibu hamil dan anak usia dini adalah komponen tertinggi, maka ini menjadi prioritas untuk dimasukkan. Dan distribusinya di tahap 1, Rp2.750.000 ditambah dengan Rp550.000 sama dengan Rp3.300.000 yang diterima oleh keluarga Fulan. Tahap kedua Rp2.750.000, begitu juga dengan tahap 3 dan tahap 4. Kita akan berikan contoh ketiga biar semakin paham. Keluarga Fulan terdiri dari seorang ibu, seorang nenek yang usianya 70 tahun, anak usia dini 1, anak SD 1, SMP dan SMA 1. Berapa bantuan sosial yang diberikan? Nenek 2,4 juta, anak usia dini 3 juta, anak SMP 1,5 juta rupiah dan anak SMA 2 juta. Sehingga total bantuan yang diterima sebesar Rp7.900.000. Jadi setiap tahap atau per 3 bulan akan mendapatkan Rp1.975.000. Dan distribusinya adalah tahap 1 akan mendapatkan Rp2.525.000, tahap 2, 3, dan 4 mendapatkan Rp1.975.000. Dan pada contoh keempat ini adalah contoh terakhir yang sengaja saya tambahkan untuk menggambarkan kenapa kok jumlah yang diterima berkurang. Keluarga Fulan mempunyai seorang ibu dan anak usia dini 1. Berapa bantuan yang diterima adalah sebesar 3 juta rupiah untuk anak usia dini saja, sehingga setiap tahun akan mendapatkan 3 juta rupiah dan setiap tahapnya akan mendapatkan Rp750.000. Dengan distribusi, tahap pertama akan diterima uang sebesar Rp1.300.000, tahap 2, 3, 4 sebesar Rp750.000. Nah, di sini kenapa pada tahap 3 kok yang diterima berkurang? Katanya dapat tambahan. Apakah ini hoax? Jadi perlu diketahui bahwa tahap 1 dan tahap 2 selesai dicairkan. Dan tahap 3 harusnya warga mendapat Rp750.000 jika misalnya dalam satu keluarga terdiri dari seorang ibu dan anak usia dini. Tapi kenapa yang diterima lebih kecil dari Rp750.000 tersebut? Jawabannya adalah ini. Jadi pada tahap 1 dan tahap 2 yang sudah dilaksanakan itu seperti yang sudah kita hitung sebelumnya pada contoh 1, 2, 3, dan 4. Namun pada saat terjadi COVID-19, pemerintah memberikan arahan, memberikan keputusan dan kebijakan bahwa PKH tidak lagi diberikan per tahap atau per 3 bulan, namun diberikan per bulan. Jadi misalnya contoh tadi anak usia dini pada bulan April diberikan Rp250.000. Nah, di saat mengambil ini banyak orang tua yang merasa bingung, kok tambah sedikit, harusnya kan tambah banyak. Nah, Rp250.000 ini adalah untuk 1 bulan saja. Bulan Mei ibu akan mendapatkan lagi, dan bulan Juni akan mendapatkan lagi. Sehingga jika ditotal ini jumlahnya sama dengan 3 bulan, yakni Rp750.000. Ini tentu berbeda dengan sebelumnya, bahwa sebelumnya untuk mendapatkan bantuan PKH harus menunggu 3 bulan. Sementara mulai bulan April sampai dengan Desember akan mendapatkan pencairan PKH itu setiap bulan. Terus tambahannya di mana? Tambahan pertama bahwa sebelumnya anak usia dini indeks yang diterima adalah 2,4 juta. Namun di tahun 2020 dinaikkan menjadi 3 juta rupiah. Namun coba kita perhatikan di total ini.
Total yang diterima dalam 1 tahun 2020 ini akan sebesar Rp3.750.000. Dari mana? Pemerintah menambahkan 25% dari nominal 3 juta pada indeks yang diterima anak usia dini. Jadi 3 juta ditambah dengan seperempatnya atau 25%-nya. Jadi 3 juta ditambah dengan 25% yakni Rp750.000 sama dengan Rp3.050.000. Sehingga Bapak dan Ibu yang menerima PKH mulai bulan April, Mei, Juni, dan seterusnya setiap bulan akan menerima pencairan PKH ini. Jadi kalau bulan ini merasa lebih kecil, tenang saja, karena sebetulnya jika ditotal secara keseluruhan, maka nominalnya akan lebih banyak. Terima kasih wargaku sudah menonton, semoga bermanfaat. Silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini tentang permasalahan dan pengalaman warga semua saat mencairkan dana PKH ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.